aturannya dibuat. Kenapa melanggar ya tadi? Intinya ada intervensi itu. Nah, kemudian hasil ini, hasil temuan dan hasil kemarin temuan itu ada koreksi dari Ombudsman itu wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini pejabat gubernur dan juga pansel sebagai pelaksana. Kenapa wajib? Ombudsman ini lembaga negara yang hadir lewat undang-undangnya. Ada undang-undang tentang ombudsman sendiri, ada undang-undang tentang pelayanan publik. Hasilnya itu dalam waktu 30 hari itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ada rekomendasi untuk sanksi administrasi buat pejabat yang bersangkutan. Begitu. Sanksi administrasi itu Ombudsman akan rekomendasi pejabat 2 tingkat di atasnya. Jadi dalam hal ini bisa Mendagri atau Presiden untuk nantilah tegur atau kenakan sanksi buat pejabat yang bersangkutan. Yang terakhir itu diumumkan ke publik. Jadi Ombudsman biasa ini tidak jumpa pers dulu. Nanti setelah rekomendasi tidak dilaksanakan, baru Ombudsman lagi publikasi di media bahwa pejabat yang bersangkutan itu tidak taat aturan. Nah, itu konsekuensi. Jadi bagi saya, mereka harus laksanakan sebagai pejabat yang taat aturan, tapi sebagai wujud dari pelayanan publik. Begitu. Oke, itu dari saya. Syarat kepentingan pansel. Laporan terkait pidana yang dilakukan oleh oknum pansel. Saya sendiri korbannya. Jadi kami sudah melapor ke Polda Papua dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Kita sudah tahap pertama. Nanti kita tunggu lagi ada panggilan berikut. Terus terang bahwa saya harus menyampaikan hal ini bahwa inisial pansel atas nama MAFO, MAFO, telah mengambil sejumlah dana dari kami sendiri senilai 106.200.000 rupiah yang dibuktikan dengan bukti-bukti transfer yang kami transfer melalui rekening Bank BRI ke yang bersangkutan. Bukti-bukti terlampir. Ya, dan itu kami berikan atas permintaan sendiri. Kami tidak meminta untuk menawarkan diri untuk kalau kamu bisa loloskan saya kasih uang, tidak. Dia yang menawarkan, mengawalinya dengan menawarkan saya bahwa 2 surat rekomendasi dari MRP dan Barisan Merah Putih, 1 surat nilainya 5 juta. Dia bilang, kau punya uang tunai? Tidak. Saya tidak punya uang tunai, tapi saya bisa transfer dari aplikasi. Saya transfer langsung hari itu tanggal 17 September senilai 10 juta untuk 2 surat itu. Dan selanjutnya beliau melakukan permintaan melalui pesan WA, kirim 10 juta, kirim 10 juta, kirim 30 juta, dan seterusnya sampai senilai 106.200.000. 6.200.000 itu saya beli HP-nya. Seperti itu yang sedang kami laporkan di Polda Papua. Ya, kami berpikir bahwa mungkin karena nilai kita kecil, ada yang lebih besar, makanya kita gugur. Gitu. Mungkin sementara dari kami seperti itu. Kalau terkait inkonsistensi, dipanggil oleh pansel untuk mengikuti tes dan mereka lolos sampai di tahapan pengumuman 7. Ada di Kabupaten Jayapura pun demikian, di Kabupaten Supiori, di Kabupaten Biak, di Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi serta Mamberamo. Itu sama. Ada yang lebih tidak masuk di dalam logika karena dalam PP 106 membatasi kami pada wilayah provinsi dengan KTP. Di Kabupaten Biak, Musa Sombuk datang sebagai penduduk Papua Barat, mengikuti tes dari Musa Sombuk datang dari dari provinsi Papua Barat dengan berpenduduk Papua Barat, diloloskan oleh pansel untuk mengikuti tes dan bahkan lolos sampai terpilih untuk menduduki kursi. Dan itu yang tadi disampaikan, ada intervensi dari pihak lain.
Siapa orang anggota DPD RI Papua Barat kok mendesak pemerintah provinsi Papua untuk melantik? Karena memang ada yang di backing. Itu yang tadi sudah disampaikan. Oleh sebab itu ini yang menjadi indikasi dari inkonsistensinya anggota pansel. Di luar daripada bukti tadi transfer, kami juga ada punya bukti lain bahwa ketua pansel dan anggota pansel lain menerima meminta uang untuk mendapat diloloskan sebagai yang terpilih dan yang akan menduduki kursi anggota DPR. Itu yang membuat kami berjuang untuk hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di tanah ini. Apalagi ketua pansel adalah orang yang dipilih oleh negara untuk mengatur dan ikut membangun Papua dengan dana puluhan triliun. Itu satu. Yang kedua, anggota pansel yang lain adalah orang-orang besar yang punya nama dan orang-orang Papua yang kami jadi panutan bagi kami. Tapi kalau kejujuran dan ketidaktransparan ini tidak dibuat dengan baik dan benar, hari ini kami bongkar supaya ke depan tidak ada lagi, supaya negara bisa tahu itu. Mungkin itu saja tambahan dari apa yang pertanyaan dari teman di sana. Ibu Naomi dari Perempuan, silakan. Ini bagaimana membangun martabat orang Papua itu jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang memang dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat gitu. Sebabnya ya saya pikir melalui wadah forum yang ada dan apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan dalam rangka membangun kembali trust atau kepercayaan itu terhadap sesama kita, dan praktek-praktek yang sebenarnya merendahkan itu harusnya mulai kita hindari gitu, karena tanpa kita sadari kita saling menciderai sebenarnya, menciderai dan melemahkan. Nah sebenarnya dalam kuota kita terkait dengan ya untuk perempuan, kuota perempuan, saya pikir nah dalam proses ini kan sebenarnya kalau kita melihat pada aturan yang ada itu kan jelas sekali sebenarnya ada persyaratan umum dan khusus gitu ya. Kalau kita melihat umum dan khusus, ya umum kan sifatnya yang administrasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen-dokumen administrasi, tapi yang khusus itu kan bicara soal performance atau pengalaman gitu ya. Sehingga kita melihat memang penting dalam kebutuhan kita di Papua hari ini, kita bicara tentang otsus. Memang kita butuhkan orang-orang yang memang punya istilahnya background atau pengalaman yang sudah banyak berkecimpung dalam banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama dengan masyarakat, tapi juga persoalan-persoalan yang sudah kita capture itu kemudian kita melihat penting dalam rangka bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang tepat secara khusus dalam ruang ya di DPR ini ya, karena kita lihat sesuai dengan tupoksi DPR itu kan bicara dia punya kewenangan untuk terkait dengan membangun aturan, tapi juga kebijakan keanggarannya dan juga fungsi pengawasan dan lain-lain. Nah oleh sebab itu ya kita lihat ini kan Papua ini menjadi daerah yang orang seenaknya saja begitu. Jadi praktek-praktek bagaimana melakukan sesuatu yang di Papua ini saya melihat seperti orang tidak mendudukan dan menghargai manusia Papua itu sebagai bagian dari elemen penting untuk kita hormati, apalagi itu menjadi mandat daripada otsus ya. Perlindungan, pengakuan, keberpihakan, pemberdayaan itu wajib, dan kita sudah pada fase otsus jilid pertama itu sudah lewat, tapi jilid kedua atau fase otsus kedua ini kira-kira seperti apa yang kita inginkan Papua ke depan sebenarnya. Oleh sebab itu memang dibutuhkan orang-orang yang memang punya pengalaman ya. Kita tidak menganggap kita lebih baik daripada kawan-kawan yang lain, tapi kita merasa kita Papua itu ada pada situasi urgent gitu. Urgent. Kalau tidak segera kita sikapi dengan baik. Ya, hari ini kan kita bicara Jakarta intervensinya cukup besar untuk Papua. Dan kita dininabobohkan dengan segala macam kebijakan yang kemudian orang bilang ya kayak seremonial, saya semua orang jalan kayak begitu, tapi apa yang penting, esensi itu tidak dikerjakan gitu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah kita berharap ini kan orang-orang yang ada di DPR ini kan melakukan fungsi-fungsi itu dengan baik gitu, sehingga kebijakan yang memang harus diterjemahkan ke bawah itu bisa terukur gitu pencapaiannya. Karena kalau tidak ya itu mungkin itu sebenarnya, dan saya pikir
momentum ini menjadi penting sebenarnya untuk kita, orang-orang yang memang harus masuk, ya paling tidak orang yang mengerti persoalan Papua begitu. Persoalan Papua, kondisi Papua, sehingga itu yang kemudian bisa dibantu untuk mendesainnya gitu bersama-sama dalam ya sesuai dengan tupoksi DPR, tapi juga relasi itu bisa dibangun juga dalam bagaimana memastikan juga program-program yang tepat sasaran gitu terhadap implementasi otsus itu sendiri di tanah Papua begitu, secara khusus di provinsi Papua. Mungkin itu dari kami gitu. Dan ya saya pikir tadi ya teman-teman sudah sampaikan soal inkonsistensi. Tadinya kita punya harapan besar terhadap pansel karena kita anggap orang-orang yang memenuhi dari sisi background mereka itu orang-orang yang hebat gitu, dan kita hormati sekali. Tapi ketika terjebak dalam praktek-praktek seperti ini, kita kemudian merasa seperti begini kah kondisi kita gitu. Orang-orang yang kita anggap harusnya menjaga martabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan kemanusiaan